Halo semuanya, balik lagi di channel gua Ali Miznali. Oke, di video kali ini gua akan memulai modifikasi untuk motor Mio Sporty gua ini dengan mengganti shock breaker bagian belakang. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, ini gua masih memakai shock breaker belakang bawaan dari motor gua ya. Lebih tepatnya bawaan dari pas gua beli ini motor. Nah, seperti kalian bisa lihat kondisinya ini secara tampilan buluk dan secara fungsinya dan kenyamanannya juga buluk. Jadi sebenarnya ini masih itu empuk tapi keempukan gitu guys. Jadi malah bikin jedak-jeduknya lebih terasa gitu. Jadi gimana ya? Jadi pas dia turun tuh kalau misalkan di jalan bumpy atau jalanan berlubang itu saking empuknya itu ya udah amblas aja gitu. Nah, sehingga bikin gua nggak nyaman. Ditambah lagi dengan bobot gua yang nggak ringan di atas 80, jadi kurang nyaman aja gitulah buat gua pribadi gitu. Makanya sekalian gua mau ganti ke shock breaker aftermarket yang lumayan dari tampilannya bagus dan juga mungkin untuk fungsi dan kenyamanannya juga harusnya lebih baik daripada kondisi shock breaker bawaan motor ini. Gua liatin dulu kondisi secara deket ya shock breaker bawaan motor gua nih. Untuk pernya sendiri ini udah karatan, udah kotor. Untuk bagian asnya sendiri sih ini mulus dan gak ada baret ya sepenglihatan gua. Cuman ya kondisinya sih ya udah nggak enak. Bisa aja ya kan ini dibawa ke tukang per ataupun ke tukang shock di rebound. Cuman ya nama juga rebound di shock breaker ori itu agak sayang dengan harus nanti kan secara tampilan juga buluk ya. Jadi harus ganti per lah itu biar lebih kinclong. Jadi ya udah kenapa nggak sekalian kita langsung ganti ke shock breaker aftermarket. Dan untuk shock breakernya sendiri udah gua siapin dan udah gua beli. Nah, untuk link pembeliannya sendiri ada di deskripsi, kalian bisa cek dan kalau misalnya kalian suka langsung check out aja. Oke ya guys ya. Untuk shock breaker yang gua beli di sini adalah mereknya dari DBS. Dan ini gua belinya di official shop DBS ya guys ya. Gak mungkin ya official DBS ngejual KW gitu ya kan. Tapi bisa aja sih, tapi ya nggak mungkin lah. Nah di sini untuk shock breakernya gue udah ganti, udah gue beli. Ini dari DBS ya, ataupun kita sebutnya biasa DBS. Nah seperti kalian bisa lihat ini, untuk packagingnya sendiri ini ya sebenarnya ini packagingnya standar shock breaker dengan harga 300 sampai 500 juga kayak gini boxnya. Cuman untuk gua ya ini terlalu gimana ya? Terlalu lebay untuk di bagian depannya ini yang bling-bling yang ada gradasi-gradasi kayak gini. Menurut gue ini agak lebay lah gitu. Cuman ya udahlah, packaging hanyalah packaging. Yang paling penting itu adalah partnya sendiri gitu kan, ataupun si produknya sendiri. Untuk tipe yang gue beli ini adalah DBS 8899 yang G series ukuran 310 untuk Mio Sporty dan kawan-kawannya. Di sini untuk warnanya sendiri TBG black, pernya gold titanium, head gold titanium, tabung atas variasi. Ya pokoknya begini. Bawahnya sama kayak atas. Dan ya udah kita langsung lihat aja dalemannya kayak gimana. Nah, barusan kita udah ngomongin soal packaging di bagian luar. Packaging bagian dalamnya seperti ini aja, simple ya. Ya wajar lah orang harga cuma 300 kurang ya. 300.000 lah kita bisa bilang 300.000. Dan dikasih packagingnya seperti ini, plastik yang ini biasanya memang untuk barang-barang yang underprice. Jadi kita singkirkan dulu ini untuk bagian si shocknya. Dan untuk perlengkapan dalamnya kita dikasih juga stiker DBS yang kayak gini, yang hologram gini. Ini keren sih. Kalau ini keren. Ini nggak apa-apa. Ini nggak apa. Ini kita bisa tempel nanti di motor. Nah kalau ini nggak terlalu berlebihan karena ini stiker ya kan. Beda dengan di luar. Dan perlengkapan lainnya kita udah dikasih ini. Ini gua nggak tahu apa aja. Cuman kita udah dikasih Bosch dan di sini juga dikasih ring. Komen aja buat kalian yang tahu, gue kurang tahu juga. Dikasih kunci L juga. Nah ini buat bagian sini udah, ini gue tahu. Nah di sini kita langsung beralih ke shock breakernya guys ya. Dan ini dia shock breakernya. Gue liatin dulu kayak gini ya. Anjay. Jadi untuk konsep motor gue sementara ini masuk banget ya. Jadi nggak terlalu yang rame banget warnanya. Dan tapi nggak juga yang terlalu minimalis banget. Soalnya motor gue nih bakal full hitam nanti, mungkin kecuali pelek lah ya. Jadinya biar nggak terlalu polos aja gitu. Nah tapi di sini untuk pernya sendiri gue pilihnya yang warna titanium kayak gini guys. Intinya ini bukan yang hitam, padahal ada opsi yang pernya itu warna hitam, tapi malah gue beli yang bukan warna hitam karena balik lagi ke tadi biar nggak terlalu polos. Cuman untuk sisanya harusnya
ya masuk lah ya ke konsepan gua gitu. Nah ini untuk detail shocknya seperti gimana. Gua dapet yang lumayan mulus. Cuman untuk build quality-nya kalau misalnya bisa dilihat nih ada lecet-lecet dikit ya. Nggak tahu ini lecet dari packaging atau lecet dari produksi, gua kurang tahu. Ya wajar lah ya, balik lagi ke harganya yang murah gitu, 300.000. Jadi ya nggak boleh komplain banyak gitu. Nah yang paling penting nanti itu kita lihat apakah nyaman atau enggak dengan harga segitu gitu. Tapi untuk secara overall ini keren sih, untuk pengecatan warnanya juga ini bagus. Terus untuk bahannya sendiri ini bagus banget sih, ini bagus banget. Nah, kayak gini untuk bosnya ini bahannya bagus, bahan karetnya. Di bawahnya ada emboss lagi, bukan emboss sih, cuman logo aja di BS Japan Technology. Dan pastinya ini bukan yang klik ya, karena harganya murah banget. Jadi kalau misalnya kalau kalian butuh yang klik-klikan gitu, ya harganya udah pasti di atas 600.000, bahkan di atas 1 juta lah ya rata-rata. Jadi ya gak boleh berharap banyak lah. Yang penting untuk shockbreaker dengan range harga segini tuh yang penting nyaman. Walaupun gak nyaman-nyaman amat gue pasti, tapi tampilannya gak malu-maluin banget. Nah itu adalah pasar untuk shockbreaker dengan range harga segini gitu guys. Dan juga ini mereknya DBS dan kita belinya juga di official shop. Jadi pastinya ini harusnya original gitu. Ya udah, jadi untuk tampilan shockbreakernya kayak gini. Jadi biar durasinya nggak panjang-panjang amat, kita langsung aja ke pemasangan shockbreaker belakang untuk Mio Sporty gua. Oke, dan nanti kita lihat lagi tampilannya setelah dipasang semua body-bodinya. Dan baru nanti kita bahas lagi lebih dalam. Oke, jadi di sini untuk shockbreaker DBS-nya udah terpasang ya guys ya. Dan beginilah kira-kira tampilannya setelah dipasang di Mio Sporty gua. Nah, di sini gue ingatkan ini adalah tipe DBS 8899G Plus ya guys ya, dengan tipe warna black titanium. Dan entah kenapa ini cocok banget gitu ditandemin dengan body motor gua yang warna hitam dengan stripping, ada ungu-unguan dan juga bagian lampu belakang warna biru. Padahal di sini kalau misalnya kalian bisa lihat ya, aksennya ada aksen warna merah. Jadi bukan yang terlalu monoton-monoton banget, tapi juga enggak yang terlalu ngejreng banget dan jadi terkesan norak gitu ya, ataupun alay. Nah di sini gue mau langsung liatin ke kalian detail setelah dipasang di motornya ini seperti apa tampilannya. Nih kayak gini. Tulisan DBS di bagian sini kelihatan, stiker bagian dalam kelihatan, di sini juga. Dan begini tampilannya, dari samping seperti ini, dari depan samping seperti ini, dari belakang samping seperti ini. Kita fokusnya di bagian kiri ya, soalnya kalau misalnya di bagian kanan nggak bakal kelihatan guys. Oke, di sini gue mau langsung bahas tentang apa aja yang harus diperhatikan kalau misalkan kalian mau beli shockbreaker ini.
Yang pertama di bagian pemasangan. Nah, di bagian pemasangan ternyata kalian gak usah khawatir guys. Gak ada rubahan apapun sama sekali di bagian body kalian, mau itu body halus ataupun body kasar. Soalnya ada beberapa kasus shock breaker itu kalau misalkan dipasang harus cowok bagian spakbor belakang ataupun body halus. Di sini untuk 8899G Plus dari DBS ini di Mio Sporty itu nggak ada ubahan sama sekali. Jadinya PNP banget guys. Tuh. Gak usah khawatir body kalian dicowak deh, gak usah khawatir. Cuman ada catatan, dimana catatannya itu adalah nanti di bagian pemasangan velg, kalian itu wajib mengganjel ring. Kenapa wajib diganjel ring? Soalnya pernya ini itu bukan tipe per yang kurus, tapi lumayan gendut, yang sedang sih. Soalnya ada lagi tipe tabung yang memang lebih gede dari ini. Nah, kenapa harus diganjel? Soalnya kalau nggak diganjel, nanti itu di bagian per bisa kegores ataupun bisa dibilang mentok sama ban. Itu pun kalau misalkan ukuran ban kalian itu 90/80 ya. Nah, di sini kalian bisa lihat tuh. Tuh. Kegores guys. Jadi kalian memang wajib mengganjel velg kalian dengan ring yang gak terlalu tebal dan juga gak terlalu tipis. Pokoknya untuk tutorial pemasangan ring di bagian velg itu kalian bisa cek di YouTube, banyak banget yang ngasih tutorialnya. Dan ini berlaku untuk kalian yang make ban di atas ukuran 90/80. Kalau make ban ukuran 80/80 itu harusnya aman, gak mentok biasanya. Dan gak cuman di DBS 8899G Plus ini, kebanyakan dari shock breaker yang variasi untuk Mio itu pasti mentok, kebanyakannya ya. Cuman memang ada beberapa tipe shock breaker yang gak bakal mentok, soalnya seperti gue bilang tadi, ada beberapa tipe pernya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada juga yang tebal gitu. Jadi ya, kalau misalnya kalian mau beli shock breaker ini, mau main aman, di bagian velg itu kalian tambahin ganjelan ring. Oke? Nah, itu untuk hal yang harus kalian perhatikan kalau misalkan kalian mau beli DBS 8899G Plus ini di Mio Sporty kalian. Sekarang gue mau bahas tentang plus dari shock breaker ini. Selain harganya yang murah, di angka 300.000 kurang, kalian dapetin juga shock breaker dengan tampilan yang gak malu-maluin. Walaupun ya, sebagai catatan ini tabungnya bukan tabung fungsi ya guys, ini hanyalah sebagai aksesoris tambahan ataupun sekedar buat pemanis aja ataupun estetik doang. Dan ini ternyata nggak berfungsi. Gue yakin lah dengan harga 300.000 ini susah banget nyari, hampir nggak ada shock breaker yang ngasih tabung fungsi kecuali satu merek ada ya, pokoknya itu mereknya Yoko. Gue pernah pakai di F1 ZR. Cuman untuk Mio itu menurut gue nggak cocok kalau misalkan kalian ngejar tampilan minimalis, karena warnanya itu sangat-sangat minim pilihan lah ya. Soalnya warna itu antara silver dan juga warna emas gitu, sangat-sangat nggak cocok lah kalau misalkan gue beli warna emas gitu di motor ini ataupun silver gitu ya kan. Jadi jangan kalian berekspektasi bahwa si tabungnya ini tuh fungsi gitu ya guys ya. Selain tadi gue bilang harga dan tampilan, ternyata untuk bagian kenyamanannya juga bisa diadu guys. Bisa diadunya kenapa? Ternyata untuk shock breaker ini sendiri itu empuk guys. Jadi kan gue tinggal di daerah yang bisa dibilang pedesaan lah ya. Pasti aja gue nemuin ataupun ngelewatin jalan-jalan yang gak mulus. Nah, si shock breaker ini itu ternyata berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena daya kejutnya gitu ya, daya redam dari jalan yang jelek ini bagus banget, empuk guys. Jadi empuknya itu bukan empuk yang bablas ataupun yang ngelos banget gitu, dan juga bukan yang keras. Jadi dia sedang gitu loh guys. Jadi dengan harga 300 gitu, buat gue anjir nih shock breaker enak banget loh. Gue nggak bohong guys. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa coba aja. Dan mungkin kalau misalkan kalian butuh lagi referensi tambahan, kalian bisa cek aja ya. Mungkin ada YouTuber lain yang bikin review dari shock breaker ini. Dan nanti gue bakal bikin review shock breaker ini setelah pemakaian beberapa bulan, biar nanti hasilnya lebih valid lagi ya gitu ya guys ya. Cuman ini gue nyampaikan apa yang gue rasakan, atau bisa dibilang sebagai first impresi gue setelah pemakaian beberapa hari. Ini udah 2 minggu lah ya, pemakaian beberapa minggu dari shock breaker ini gitu. Jadi gue bisa bilang kalau shock breaker ini ternyata nggak malu-maluin banget gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian memang minim budget buat ganti shock breaker, ya ini pilihan yang terbaik nih. Udah harga murah, tampilan bagus, ternyata kenyamanannya juga bagus. Jadi kalau gue pribadi gue nggak nyesel gitu.
Tampilannya juga buat gue oke lah. Walaupun memang ya nggak bisa dipungkiri kalau misalkan harganya di atas ini kita bisa dapetin yang lebih bagus lagi. Cuman ya balik lagi, beda orang ya beda rezeki gitu ya guys ya. Tapi di sini gue nangkepnya untuk shockbreaker tipe ini tuh ngejar target pasarnya itu ya kaum pelajar sih, kayak kaum pelajar gitu yang belum mapan dan belum bisa ngeluarin uang yang banyak hanya untuk shockbreaker. Cuman walaupun murah, tapi ini nggak malu-maluin. Jadi enak banget lah pokoknya dengan harga segini, dapat nyamannya, dapat tampilannya pokoknya, dan juga dapat mereknya guys, DBS, dan ini original bukan KW-KW. Minusnya cuma satu paling, tabungnya nggak fungsi. Untuk lainnya, gini, gue bisa rekomendasikan banget ini buat kalian gitu. Dan kedepannya juga gue bakal bikin review setelah pemakaian beberapa bulan biar nanti gue bisa jelasin lebih detail juga gimana rasa setelah beberapa bulan. Takutnya nanti ada bocor atau apa gitu kan, nanti gue bisa sampaikan juga ke kalian gitu. Pokoknya kalian pantengin terus aja di channel gue. Ya udah, kayaknya segini aja untuk unboxing ataupun first impression dari si shockbreaker DBS 8899G Plus ini ya. Ini sekedar masukan ataupun rekomendasi shockbreaker dengan budget pelajar buat kalian owner Mio Sporty gitu. Semoga dengan video ini juga bisa jadi referensi kalian buat modifikasi motor kalian. Ya udah, kayaknya sampai di sini aja untuk di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune terus di channel gua karena masih banyak modifikasi ataupun hal-hal yang bakal gua ganti ataupun lakukan di project Mio Sporty gua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Alim Snali, gua pamit. Bye bye.